Dahulu kala, terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Pada suatu hari, ketika ibu bawang putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang merah dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Ayahanda, mengapa ini semua terjadi pada kita? Ibu yang sangat aku cintai, kini telah tiada. Sudahlah nak, jangan kau ratapi kepergian ibumu. Ini sudah takdir Tuhan. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggali, ada seorang janda beranak satu yang bernama Ibu Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Bawang Putih, apakah kau menyukai makanan yang ibu bawakan ini? Makasih Bu, makanannya enak sekali. Aku sangat menyukainya. Baiklah, besok-besok akan ibu bawakan kembali makanannya. Baik Bu, terima kasih banyak. Ibu baik sekali. Karena begitu seringnya Ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan Ibu Bawang Merah, ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi Ibu Bawang Merah. Anakku Bawang Putih, apakah kamu setujui ayah menikah dengan ibu Bawang Merah? Bawang Putih hanya bisa mematuhinya saja. Kalau ayah sudah yakin, Bawang Putih akan mengikuti. Lagi pula, Bawang Merah juga sangat baik kepada Bawang Putih. Baiklah kalau kau setujui, ayah akan menikahi ibu Bawang Merah. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi Ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah dan Ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan, ayah Bawang Putih dan Ibu Bawang Merah semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika pada saat ayah Bawang Putih sedang tak ada di rumah. Hai Bawang Putih, jangan hanya berbuat saja kau, beres-beres rumah dan bersihkan semua di rumah. Baik Bu, akan saya laksanakan. Putih, kau harus membersihkan bajuku dan juga barang-barangku. Suatu hari, ketika ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal. Saat ini, Bawang Putih menjadi yatim piatu. Semenjak hal tersebut terjadi, Ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Pada suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci pakaian ibunya di sungai. Tiba-tiba salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut. Namun sayangnya, ia tidak bisa membawa kembali. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih terpaksa melakukan pencarian di pinggir-pinggir sungai. Tak terasa, hari sudah mulai gelap. Dia akan sempat untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba, ia melihat sebuah gubuk tua. Permisi, apakah ada orang di sini? Ada apa nak? Siapa namamu? Kenapa Bawang Putih? Perkenalkan Dek, nama saya Bawang Putih. Saya mencari baju saya yang hanyut. Tapi sini hari udah malam. Apakah saya boleh bermalam di sini? Oh, baju itu milikmu. Aku menemukannya di sungai. Akan kuberikan kepadamu. Tetapi kau harus menuruti satu syarat keinginanku. Baik Nek, asalkan Nek memberikan baju itu kepadaku. Baiklah, syaratnya adalah kau harus menginap di rumahku semalaman. Kan harinya, Nah, kau telah menepati janjimu dan aku akan menepati janjiku. Aku akan mengembalikan baju ibumu. Terima kasih, Nek. Dan ini ada satu bingkisan untuk dirimu. Bawalah pulang dan bukalah nanti pas ketika sampai di rumah. Baik, Nek. Terima kasih. Saya izin pulang dulu ya. Bawang Putih pun pulang ke rumah dan begitu sampai di rumah, Bawang Putih menyerahkan baju merah itu kepada ibu tirinya. Ibu,
ayo ada yang pergilah. Itu sampainya di dapur, bawang putih pun membuka bungkusan yang diberikan oleh nenek tersebut. Wow, emas! Ibu, aku menemukan emas. Bawang putih, dari mana kamu mendapatkan emas ini? Aku memperoleh emas ini dari nenek ketika aku sedang mencari baju ibu di tengah hutan, Kak. Paginya, bawang merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu ia melakukan hal yang sama seperti bawang putih. Hai nenek tua, apakah kau melihat kainku yang hanyut di sungai ini? Oh, itu bajumu. Aku akan memberikan kepadamu, tetapi kau harus memenuhi satu syarat. Kau harus tinggal bersamaku dalam beberapa waktu. Baiklah kalau gitu, aku akan menuruti kata-katamu. Hari sudah bawang merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan saja. Dan tidak ada hal baik yang ia lakukan. Ketika bawang merah hendak pulang, Hai nenek tua, aku telah menginap di sini beberapa hari. Mana imbalanku? Ambillah, ini untukmu. sampai di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya dan dengan senang hati menunjukkan buah labu tersebut. Ibu bawang merah dan bawang merah merasa takut jika bawang putih melihat ia akan meminta bagian. Maka ibu bawang merah menyuruh bawang putih untuk mencuci baju di sungai. Hei Bang Putih, cepatlah kau cuci bajuku dan anakku sekarang juga. Baik, Bu. Itu bawang putih sudah tak berada di rumah. Ibu bawang merah dan putrinya membuka labu tersebut. Namun ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan seekor binatang ular yang amat berbisa. Ular tersebut langsung menyerang ibu bawang merah dan bawang merah hingga akhirnya mereka meninggal dunia. Amin.